Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan Kenari, Kenali Diri. Selamat datang buat semua yang baru gabung. Terima kasih sebelumnya ya saya ucapkan. Apakah benar kita hidup di 3 dimensi atau 4 dimensi? Einstein mengemukakan teori relativitas khusus, bahwa ruang dan waktu sebagai kumpulan peristiwa 4 dimensi tunggal yang tidak terpisah daripada dunia 3 dimensi yang berevolusi dari waktu ke waktu. Penemuan ini dilakukan oleh para fisikawan. Belum adanya fakta yang nyata untuk 10 dimensi. Menurut saya pribadi, 4 dimensi adalah pandangan setiap orang terhadap alam semesta, cara pandang masing-masing orang dalam melihat, mendengar, merasakan, dan memaknai alam semesta beserta isinya. Cara pandang ini kaitannya dengan tingkat kesadaran yang juga berbeda pada setiap orang. Berbeda-beda tingkat kesadaran pada setiap diri manusia dalam melihat dan memaknai alam semesta. Cara pandang ini kaitannya dengan kesadaran murni dan kesadaran spiritual pada diri setiap manusia berbeda. Jika manusia telah mengalami kebangkitan spiritual, maka dapat lebih dalam memahami dan memaknai rahasia hidup dan rahasia alam semesta. 4 dimensi bagi saya adalah telah menyadari bahwa waktu adalah ilusi. Seseorang telah berpindah kesadaran. Selama ini 3 dimensi merupakan pemisahan konsep masa depan dan masa lalu. Jika rekan-rekan telah menyadari bahwa waktu yang sebenarnya adalah masa sekarang, jika dimensi 3 masih mengkotak-kotakan manusia, hewan, dan semua makhluk hidup secara terpisah, sementara manusia yang berada di 4 dimensi telah mengalami keterhubungan dengan makhluk hidup lain di alam semesta ini. Semua makhluk hidup terhubung, terkait satu sama lain. Diibaratkan kubus 4 dimensi, di semua sisi dan semua bayangan 4 dimensi dapat terlihat dari gerakan yang dihasilkan. 4 dimensi dapat melihat satu sisi yang berhubungan dengan sisi lainnya. Artinya 4 dimensi memiliki keterhubungan semua makhluk hidup di dunia dan dirinya dapat merasakan dengan panca inderanya. Manusia yang tingkat kesadarannya berada di 4 dimensi juga dapat merasakan sesuatu melebihi panca indera tubuhnya. Tingkat kesadaran yang berbeda ini sebenarnya di dalam pikiran masing-masing orang. Perbedaannya berada di pikiran bawah sadar masing-masing orang. Manusia yang berada di 4 dimensi atau lebih, maka dirinya dapat merubah diri sesuai yang dirinya mau. Dapat menyadari apabila masa depan dan masa lalu benar nyata sesuai dengan persepsi kebanyakan orang, maka dirinya dapat merubah masa lalu dan masa depan di masa sekarang. Dan apabila masa lalu dan masa depan benar-benar nyata sesuai persepsi kebanyakan orang, maka dirinya dapat menyadari bahwa masa lalu dan masa depan dapat dirubah, sehingga dirinya hanya melakukan sesuatu yang bermakna. 4 dimensi artinya masa lalu dan masa depan dapat dirubah sekaligus di masa sekarang. 4 dimensi artinya telah memiliki kesadaran dan dapat memahami lebih dalam tentang suatu keadaan baik maupun keadaan buruk. Jika seseorang melakukan perjalanan dan bergerak ke suatu tempat, maka gerakan ini akan menghasilkan gerakan lain di masa depan, karena gerakan pengulangan pada masa sekarang. Bagaimana yang terjadi apabila kita diam? Tidak ada gerakan yang dihasilkan. Manusia jika diam, maka artinya fisik saja yang diam. Tidak benar-benar diam, kecuali tubuh dan ruh dalam keadaan mati dan tidak bernyawa. Manusia yang diam, artinya tubuhnya saja yang diam. Pikiran tidaklah diam. Pikiran dapat menghasilkan gerakan. Pikiran bawah sadar dapat menciptakan gerakan dan menghasilkan sesuatu yang diinginkan. Manusia yang berada pada 4 dimensi adalah mampu menghasilkan, menciptakan sesuatu dari pikiran bawah sadarnya dengan diam. Menggunakan pikiran bawah sadar, menginstruksikan orang lain atau energi lain bekerja untuk dirinya. Seseorang yang berada di 4 dimensi artinya dirinya telah memiliki kesadaran
telah mengalami pencerahan dan ruh dapat berada di masa lalu dan dapat berada di masa depan. Ruang dan waktu dapat ditembus dengan tingkat kesadaran, dengan pikiran bawah sadar, dengan ruh dan jiwanya. Jadi bukan secara fisik, tubuh kita berada di masa lalu dan berada di masa depan. Namun semua itu ada di dalam tingkat kesadaran, pikiran masing-masing orang. Mengalami kesadaran tentang menembus ruang dan waktu dengan menggunakan pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadar dapat menginstruksikan sesuatu keadaan yang diinginkan tanpa melakukan gerakan atau aktivitas. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian mengalaminya? Tulis di kolom komentar ya. Demikianlah video Kenari hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di video berikutnya. Bye.